أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Masuk dalam masalah ini juga adab yang kelima adalah memastikan tubuh yang dipukul layak untuk pukulan. Jadi selain wajah, juga tubuh-tubuh yang lain tidak boleh kalau tidak layak pukul. Termasuk juga faktor umur atau dalam keadaan sakit misalnya. Ini nggak boleh dihukum. Gitu ya. Maka kita cari tempat-tempat yang berbeda. Makanya umumnya pukulan itu di punggung kalau dalam Islam. Umumnya kayak pemabuk, pezina itu kan dicambuk ya di punggungnya. Ini semua teman-teman sekalian beranjak daripada hadis Nabi SAW yang masyhur tentang hadis anak ya. Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madhaji'. Perintahkan anak kalian salat pada saat mereka umur 7 tahun dan pukullah mereka pada saat mereka umur 10 tahun dan pisahkan mereka di ranjang. Ulama menanggapi makna daripada hadis ini adalah innama umira bid-darbi li ashr li'annahu qad yatahammal fihi ad-darb ghaliban. Umumnya kenapa atau hikmah para ulama mengatakan hikmah kenapa 10 tahun baru boleh dipukul anak-anak. Karena di sini dikatakan suruh mereka sholat di umur 7 tahun. Berarti selama walaupun tidak sholat jangan dipukul. Dan pukullah mereka kalau sudah sampai 10 tahun. Salah satu hikmahnya adalah karena umur 10 tahun umumnya tubuhnya sudah layak untuk menerima pukulan. Wal muradu bid-darbi darbu ghairu mubarrah, dan pukulan yang dimaksudkan adalah pukulan yang tidak boleh berbekas. Wa ayyattaqiyal wajh, dan harus setiap orang yang memukul menjauhi memukul wajah ya. Dan ini diambil dari Tuhfatul Ahwadhi, syarahnya Sahih Tirmidzi. Karena ini juga dijelaskan dalam Tirmidzi dan juga dijelaskan dalam hadits Abu Daud. Jadi ini termasuk dalamnya orang yang sakit ya. Makanya kalau orang sakit dilihat kondisinya tidak layak untuk dipukul, belum layak untuk dihukum, maka dalam Islam harus dibiarkan dulu. Harus dibiarkan terlebih dahulu, gitu kan? Pernah ada wanita berzina di zaman Nabi SAW, lalu dia datang, dia mengatakan, ya Rasulullah sucikan saya. Kata Nabi SAW, kau lagi hamil, pulanglah, gitu kan? Karena orang hamil lemah kondisinya. Dan kalau dia meninggal, bisa meninggal juga bayinya. Bayinya gak ada salahnya. Pulanglah sampai kau selesai melahirkan. Maka dia pulang. Habis melahirkan dia datang lagi. Rupanya dia masih masa habis melahirkan, masih nifas. Kondisinya masih lemah. Butuh mengembalikan staminanya. Dan anak ini juga butuh perhatikan ibunya, butuh ASI. Disuruh susui dulu oleh Nabi SAW sampai 2 tahun. Setelah itu dia masih datang, barulah Nabi SAW suruh untuk dihukum gitu ya. Ini semua masuk dalam masalah layak atau tidak layaknya dipukul. Karena ada orang subhanallah tidak melihat masalah ini. Ya, anaknya masih kecil, dipukul kepalanya, dicubit badannya, segala macam. Kadang-kadang mungkin sampai luka gitu ya. Bagaimana bisa ada orang tua seperti ini dalam mendidik anak? Tidak boleh sama sekali. Kita sadar tidak sadar teman-teman sekalian. Semua, ya kita bisa berkata-kata semua anak-anak pada saat masa remaja meninggalkan rumah orang tuanya, bahkan lebih nyaman nginap di rumah teman-temannya justru karena pukulan orang tua. Andai saja orang tuanya membuat dia nyaman di rumah, maka tidak mungkin dia akan memilih teman-temannya. Karena dia di rumah selalu tahunya orang tuanya melotot, marah, mukul. Semua yang dilakukan salah. Dia pergi sama teman-temannya, kita tahu anak-anak remaja, walaupun dia mau minum racun, temannya, oh hebat. Loncat dari gunung, hebat, semua hebat. Dia betah sama temannya. Di rumah dia disalahin terus gitu kan. Ini bahaya sekali. Ada beberapa orang tua gitu tanya sama saya, Ustaz, anak saya remaja susah sekali diatur, bagaimana ini itu. Saya bilang coba muhasabah dulu, ada sesuatu nggak di rumah itu? Karena anak-anak kalau dari kecil sering pukul, dia kan tidak bisa melawan kalau dia masih kecil ya. Pelampiasannya kalau dia sudah remaja, jengkel, dendam yang tertanam. Maka dia tidak mau dengar orang tuanya. Apa saja yang bisa membuat orang tuanya dibantah, dia bantah. Efeknya itu efek daripada pukulan untuk kecil. Makanya Islam menjaga masalah itu. Kalau sudah disuruh mau sudah selesai, jangan pakai dipukul. Ini dimaksud di sini tidak layak untuk dipukul, artinya tempat-tempat yang nanti membuat juga dia dendam dan seterusnya. Kemudian teman-teman sekalian, masuk dalam bahasan ini adalah masalah pukulan bagi orang-orang yang melanggar hudud. Ya. Ini juga sama.
hudud pun orang yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala kayak pemabuk, kayak pezina, tetap tidak boleh dipukul wajahnya. Wajah tetap tidak boleh. Padahal mereka sudah melanggar hukum Allah. Diberdirikan, dicambuk punggungnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari, "Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba, qala idrubuhu." Qala Abu Hurairah, "Faminna ad-daribu bi yadihi wad-daribu bi na'lihi wad-daribu bi thawbihi, falamma insarafa qala ba'dul qaum akhzaqallah. Qala la taqulu hakadha wa la tu'inu alaihi syaitan." Artinya, pernah didatangkan seorang laki-laki telah mabuk atau minum khamr di zaman Nabi SAW atau di hadapan Nabi SAW. Maka beliau bersabda, pukullah dia. Di sini Nabi gunakan kalimat pukullah, berarti ada perintah untuk memukul orang yang mabuk. Sebagaimana tadi, bolehnya memukul istri yang nusyud, memukul anak yang sudah 10 tahun tidak sholat, ya. Pukullah dia, kata Abu Hurairah, maka ada di antara kami yang memukulnya dengan tangannya, ada yang memukulnya dengan sandalnya, dan ada yang memukulnya dengan bajunya. Setelah bajunya dibuka, ya dia buka baju banyak, kemudian dililit lalu dipukul kepada orang yang mabuk ini. Tak kala selesai memukul orang-orang, sudah dipukul, maka sebagian mereka berkata, "Semoga Allah menghinakanmu." Maka beliau bersabda, "Jangan kalian mengucapkan hal seperti itu. Janganlah membantu syaitan atasnya." Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud dengan janganlah kalian menghinanya, bisa saja memunculkan emosi kalian, akhirnya kalian pindah kepada pukulan yang dilarang. Ya. Karena orang kalau sudah emosi bisa pindah kepada pukulan yang dilarang. Begitu juga dengan pemukulan yang pernah dilakukan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada seseorang yang pada saat itu dia mabuk, bahkan di Ramadan. Ya. Maka Umar bin Khattab menyuruh untuk menyampungnya, dicambuk. Dan itu disebutkan dalam hadis. Disebutkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannafnya di nomor 17.043 dan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra jilid 6 halaman 1000 atau 115, dan juga disebutkan oleh Ibnu Ja'ad Al-Jauhari dalam Al-Musnad nomor 595. Hadis ini berbunyi atau riwayat ini, kunna, kata seorang sahabat Abdullah bin Abil Huzail Al-Anazi, ini seorang tabi'in rahimahullah, beliau berkata, kunna jalisan inda Umar faji'a bi syaykhin nashwana fi Ramadan. Qala wailak wa sibyanuna siyam fadarabahu 80. Telah didatangkan waktu kami sedang duduk bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Ramadan, maka didatangkan seorang kakek-kakek atau orang tua yang sedang mabuk di bulan Ramadan. Maka Umar marah kepadanya sambil berkata, "Ada apa dengan kau? Sungguh celaka kamu ini. Anak-anak muda kita saja berpuasa, apalagi kamu gitu. Mestinya kamu berpuasa." Maka Umar memerintahkan untuk dicambuk 80. Dan dikatakan bahwasanya cambukan pun yang diarahkan oleh Umar 80 ini adalah dicambukkan ke pundak. Dicambukkan ke pundak dan bukan di wajah. Padahal orangnya sudah melanggar. Jelas-jelas melanggar. Juga masuk dalam bahasan kita teman-teman sekalian adalah berhadapan sama musuh di kancah jihad. Kita udah kasih contoh tadi, istri udah kasih contoh, anak, dalil-dalilnya. Dan ini juga orang yang melanggar hudud, ya, hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang memang dicambuk. Maka masuk dalam bahasan kita adalah memukul musuh di medan perang. Tinggal pertanyaan, apakah sama? Tidak boleh memukul wajah? Maka jawaban kata para ulama, iya, kecuali darurat. Darurat sekali baru boleh pukul wajah. Kalau enggak boleh. Beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari yang berbunyi, "Idza qatala ahadukum falyajtanibul wajh." Kalau kalian betul-betul harus berperang, maka atau membunuh, maka jauhilah wajah. Dalam musuh depan mata, gitu kan? Jadi orang yang suka berantem tonjok-tonjok muka ini tanda tanyain. Karena tidak boleh memukul wajah kalau sini. Cari posisi yang lain, gitu kan? Seperti itu yang dimaksud di sini. Dan ini hadisnya jelas. Tetapi kalau dalam keadaan darurat, seperti kasus misalnya pernah terjadi dan itu dieksekusi oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu di salah satu peperangan bersama musuh. Rupanya ada satu musuh mengganggu sekali muslimin. Udah badannya besar, kudanya besar, dia pakai pedang, dia pakai alat membunuh itu, tombak yang tajam, tombak yang panjang dan di ujungnya ada pedangnya.
Jadi dia bisa menjangkau orang 2-3 kali lipat dari kudahnya dia, gitu kan, ke depan. Dan itu mengganggu umat Islam, sana luka, sini luka. Maka orang-orang bingung gimana caranya mencari, menyiksa, membunuh orang ini. Dilaporlah kepada Zubair. Maka Nabi SAW suruh Zubair cari jalan. Maka Zubair pun keliling mencari kesempatan mana sisi orang ini bisa dibunuh. Karena ternyata dari kepalanya, dalam buku sirah dikatakan dari kepala sampai kaki orang ini besi semua. Yang kelihatan cuma bola matanya, gitu kan. Jadi semuanya topinya besi, semua mukanya ini besi, di lehernya dipasang rantai besi, semuanya besi. Kudanya pun begitu. Maka Zubair tidak melihat celah kecuali di antara dua matanya ini ada karet dia taruh sama dia. Ada semacam penyambung yang bisa menahan supaya besi itu tidak turun. Maka Zubair tidak lihat kecuali itu. Maka Zubair pun melihat kesempatan, pas dia berhadapan, dia melemparkan tombaknya, pas kena di antara dua matanya. Dan matilah musuh tersebut. Tapi ini dalam keadaan tidak bisa lagi dilawan dia. Ini juga pernah dilakukan oleh Ka'ka radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain pada saat pembebasan Persia. Jadi ada musuh yang sangat kuat, tidak bisa dilawan atau susah untuk dikalahkan, maka dia pun melakukan pelemparan tombak ke arah wajahnya, gitu kan. Tapi selain daripada ini tidak pernah ada riwayat masalah itu, bahkan dalil-dalil lebih jelas tidak boleh, gitu. Dalil-dalil menjelaskan tidak boleh. Juga ada hadis Nabi SAW pada saat terjadi perang Badar ya, atau perang Uhud yang beliau menawarkan, pernah kita bahas di serial sahabat Abu Dujana radhiyallahu anhu, yang beliau berikan pedangnya. Ya, lalu Abu Dujana menanyakan apa haknya Rasulullah. Waktu beliau mengatakan siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini, maka beliau mengatakan apa haknya Rasulullah. Kata Nabi SAW, engkau mengambil dan engkau memukulkan ke musuhmu sampai pedang ini patah. Jadi makna di sini adalah pakai berperang, tetapi tidak ada juga nas yang jelas menyuruh memukul wajah. Yang kita temukan hadis Bukhari tadi malah, kalau kalian berperang maka jauhilah wajah. Juga sahabat yang pernah mengatakan, ya Rasulullah, dalam hadis yang sahih, bagaimana kalau seandainya ada orang yang mau merampas hakku, mengambil hartaku, merampok? Kata Nabi SAW, qatilhu, perangi dia, lawan, tidak boleh kau diam, gitu kan, hakmu. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia membunuhku, kalau aku membunuhnya, kata Nabi SAW, kau tidak berdosa, karena hakmu kau bela. Kalau dia membunuhku ya Rasulullah, kau mati syahid. Ada perintah melawan, tapi tidak ada perintah untuk memukul wajah di sini. Tetap aja itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.